kirim surat meminta untuk audiensi dengan Pak KPK sendiri, dengan panitia, untuk meminta langsung pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir. Bukan hanya KPK, tapi juga BPK, untuk meminta secara auditif mengawali progres atau proses pelaksanaan Formula E. Jadi bukan hanya KPK, tapi BPK juga saya akan meminta untuk tetap diawasi oleh secara auditif. Dan tadi kalau masalah track, semoga sebelum Natal kita akan umumkan, tapi dengan KPK tangkap segera, sosok mirip tuyul dan berkeliaran di area gedung KPK, ini sebagai simbol agar penyidik KPK segera menangkap koruptor balapan mobil listrik yang merogoh ratusan miliar duit rakyat tersebut. Penyelenggaraan Formula E ini dari awal sudah banyak sekali kejanggalannya. Mulai dari Formula E yang tidak pernah ada di dalam RPJMD, tapi tiba-tiba muncul di APBDP. Kemudian lokasinya juga tidak jelas akan digelar di mana. Masak bikin event internasional, persiapannya seperti bikin pertandingan Tamiya antar RT. Sudah menebang pohon-pohon di Monas, kemudian pindah lokasi, bebernya. Untuk kali kedua, kelompok massa aktivis menamakan diri Gerakan Satu Padu, Sapu, lawan koruptor Formula E kembali turun aksi unjuk rasa mengawal kasus dugaan korupsi Formula E hingga tuntut, dukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka dugaan kasus tersebut secara terang benderang. Mereka meyakini lembaga anti rasuah bekerja secara profesional dan tak akan pandang bulu, korupsi merupakan penyakit yang luar biasa berbahaya, dan korupsi adalah musuh bersama. Tangkap tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta pada kasus Formula E, pinta koordinator aksi Daud, saat berorasi di gedung Apa yang terjadi? PT Jakarta Propertindo, Jakpro, merevisi pernyataan Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto terkait audit laporan keuangan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Sebelumnya, Widi menyebutkan, audit laporan keuangan Formula E oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, belakangan, VP Corporate Secretary PT Jakpro Syahrial Syarif mengatakan, audit laporan keuangan Formula E itu, oleh Kantor Akuntan Publik, KAP, dan masih diproses oleh KAP. Audit keuangan Jakarta Eprik 2022 masih berlangsung oleh KAP, ucap Syahrial Syarif dalam keterangannya, Minggu tanggal 6 November tahun 2022, tanpa menyebut nama KAP itu. Menurut Syahrial Syarif, hasil audit oleh KAP itu diperkirakan rampung pada akhir 2022, berdasarkan pemeriksaan internal, keuntungan sebelum pajak dari Formula E 2022 senilai 6,41 miliar rupiah, angka itu, telah memperhitungkan pendapatan dan beban tunai atau non-tunai serta kewajiban lain hingga tanggal 30 September tahun 2022. Kami sampaikan kembali, 6,41 miliar rupiah merupakan laba dalam penyelenggaraan Jakarta Eprik 2022, tentunya sudah memperhitungkan keseluruhan, termasuk pemenuhan kewajiban-kewajibannya, katanya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto menyatakan, hasil audit BPK terhadap Formula E Jakarta akan rampung pada Desember tahun 2022. Ia mengungkap hal ini saat Badan Anggaran, Banggar, DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, KUA PPAS, untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan keuntungan penyelenggaraan Formula E mengenai tiketing Formula E, kata politikus PDI Perjuangan itu, mengaku tidak tahu Formula E memberikan keuntungan atau tidak. Ia meminta Widi menjawab, menjelaskan hal itu.